Halo gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian dilancarkan dalam segala urusan kalian ya gengs. Sebelum menonton, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. So, jangan lama-lama, mari kita saksikan alur ceritanya. Film ini berawal dengan sebuah tim pencuri terbaik di bidangnya. Mereka terdiri dari para pemain ahli yaitu penipu, peretas, ahli bela diri, dan pengemudi. Mereka bersatu untuk menyelesaikan misi pencurian uang kotor dari hasil ilegal yang dilakukan oleh para mafia dan para konglomerat. Selain itu, mereka melakukan aksi mengungkap kebenaran dengan rencana hebat dan melakukan balas dendam. Namun, akankah mereka berakhir selamat? So, langsung saja kita simak ceritanya. 니들이 잡아야 될 놈. 죄를 짓고도 구치소에서. Cerita diawali dengan sebuah tim yang terdiri dari Kang Hari selaku ketua tim yang pandai melakukan perencanaan dan aksi penipuan identitas. Do Jin Wong, anggota tim yang memiliki badan atletis dan disebut petarung handal. Lim Byung Min beraksi sebagai seorang hacker profesional, ia meretas tanpa bisa dilacak. Dan satu lagi wanita tangguh, ia bernama Aryung, ia memiliki keahlian mengemudi secara ugal-ugalan. Tapi ia bisa mengecoh musuh dan menghilang dari kejaran musuh. Tahun 2021, mereka memulai target Jungnan Industry. Misi kali ini adalah mencuri patung senilai 30 juta dolar. Mereka sudah memiliki tugas masing-masing sesuai rencana. Malam itu mereka mulai beraksi. Dimulai dari Kang Hari yang memancing para penjaga keamanan dan membawanya ke rooftop kantor. Sementara Aryung bersiap tepat waktu untuk menjemput mereka. Jin Wong menyamar untuk mengambil patung yang diincar dan Byung Min meretas keamanan kantor. Namun ternyata tak semudah itu, mereka mengalami beberapa kendala namun mereka saling mengabari satu sama lain. Kang Hari melompat dari gedung kantor sementara Jin Wong berkelahi dengan para penjaga yang tersisa. Saat mereka akan tertangkap, beruntungnya Aryung tiba tepat waktu dan berhasil menyelesaikan misinya bersama seluruh timnya dan mereka melarikan diri. Namun tak sampai di situ mereka tetap beraksi kejar-kejaran mobil, tapi dengan keahlian Aryung ia berhasil bersembunyi dan kabur tanpa pengejaran. Akan tetapi hal yang tak terduga terjadi di mana saat perjalanan pulang mereka ditabrak dan mengalami kecelakaan. Ternyata mereka diculik oleh mafia kelas kakap dan disekap. Saat Kang Hari sadarkan diri, bos mafia itu memberi kesempatan hidup kepada mereka, namun menyuruhnya agar menembak rekan salah satu timnya yang tidak berguna dengan waktu 10 detik. Kang Hari tak melakukan apapun. Ketua mafia yang marah lantas menghampiri dan langsung menembak. Saat itu juga Aryung meninggal karena ditembak oleh ketua mafia itu. Singkat cerita, mereka dibebaskan. Namun mereka mengalami kesedihan karena mengingat kejadian yang menewaskan rekan satu timnya yang sudah mereka anggap seperti keluarganya. Dan mereka menyisakan balas dendam untuk kematian Aryung yang telah dibunuh oleh ketua mafia. Tak hanya itu, adik kandungnya Aryung yang bernama Cha Jae-yi merasakan kesedihan yang sama. Singkat cerita, Cha Jae-yi mendatangi Kang Hari. Ia ingin bergabung untuk menggantikan posisi kakaknya dan melakukan balas dendam. Namun Kang Hari menolak dan beralasan hiduplah seperti orang normal. Cha Jae-yi sudah menduga bahwa ia tidak akan diterima di tim itu. Ia pun bergegas pergi. Tak lama terdengar suara polisi yang menghampiri markas mereka. Kang Hari dan rekannya panik dan langsung berlari untuk memasuki mobil. Namun Cha Jae-yi berada di mobil milik mereka dan mengancam tak akan membantunya sebelum ia diizinkan bergabung di tim itu.
Karena panik dan melihat polisi yang hampir tiba, Cha Jae diperbolehkan untuk bergabung menjadi tim mereka. Alhasil mereka langsung kabur dari kejaran polisi dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh Cha Jae, yang ternyata sama-sama handal mengemudi seperti mendiang kakaknya Aryung. Satu tahun kemudian, setelah Korea dipimpin oleh Presiden Choi Sang-ho. Singkat cerita, di tahun ini investasi NFT menjadi tren karena investasi itu menguntungkan dengan hasil yang maksimum dan tak pernah rugi. Hingga akhirnya banyak yang bergabung karena percaya dengan pernyataan langsung Kang Do-young selaku CEO dari Meta Scarlet dan proyek NFT. 1 tahun berlalu. Saat ini tahun 2024, investasi NFT masih disukai banyak orang. Kang Do-young bahkan mendapatkan investor besar dari luar negeri. Namun, Kang Do-young merupakan orang yang sangat perhitungan mengenai waktu. Sehingga ketika asistennya menyebutkan hanya 2 jam, ia dengan temperamen langsung memukulinya. Sementara di malam hari, Kang Hari sedang berada di sebuah bar sambil membaca mengenai target berikutnya. Namun, ia menerima surat dari seseorang yang berisi sebuah informasi penting. Beberapa hari kemudian, Kang Hari bersama timnya pergi ke alamat yang diberikan melalui surat yang ia terima, di mana kali ini mereka pergi ke negara Hong Kong sambil menikmati liburan. Ketika Kang Hari menikmati suasana pantai, wanita yang mengirim surat berisi informasi itu datang kembali dan Kang Hari mencoba mengikutinya. Ternyata wanita ini bernama Somin yang nantinya ia akan menjadi bagian dari tim Kang Hari. Kang Hari berbincang bersamanya layaknya seseorang yang sudah mengenal lama, dan Somin tiba-tiba membawanya ke kamar hotel. Saat mereka akan melakukan adegan mesra, mereka terhalang oleh suara ketukan pintu dari luar. Untungnya Somin berhasil bersembunyi dan kabur. Kang Hari mengalihkan kecurigaan timnya dengan beralasan bahwa malam ini mereka akan datang ke pesta Naratama Kim Do-young, di mana mereka akan melakukan aksinya yang sudah terencana dengan rapi. Saat di pesta, Kang Hari bertemu kembali dengan Sumin. Meskipun mereka baru saling mengenal, tapi mereka sudah terlihat memiliki tujuan dan rencana yang sama. Dengan penyamaran yang rapih, rekan tim Kang Hari bisa menyimpan beberapa kamera pengawas di rumah Kang Do-young untuk mengetahui informasi penting untuk strategi yang mereka jalani. Ketika pesta berlangsung, seorang pria melayangkan sebuah tembakan ke arah Kang Do-young. Para penjaganya lantas mengamankan Kang Do-young. Dan saat ini Kang Hari berkelahi dengan pria itu. Namun ia berbisik untuk membantunya agar ia kabur ke arah pasar malam supaya ia tidak tertangkap dan bernasib buruk. Setelah itu, pria itu kabur dan dikejar oleh para penjaga Kang Do-young. Ia dengan pandai berlari dan mengelabui mereka di tengah keramaian pasar malam. Namun saat ini ia hampir tertangkap dan untungnya Jin Wong datang tepat waktu dan membantunya. Ternyata hal ini sudah mereka rencanakan sejak awal dan Kang Hari bisa bertemu Kang Do-young untuk menipunya. Kang Hari melakukan penipuan identitas dan berpura-pura bekerja di pencucian uang seperti halnya yang ia lakukan untuk menjebak Kang Do-young. Singkat cerita, setelah selesai berbincang bersama, Kang Hari pulang dan Kang Do-young memerintahkan asistennya untuk mendapatkan identitas lengkapnya karena ia tak sembarangan mempercayai seseorang. 그럼 구판되십시오. 네, 알겠습니다. Keesokan harinya, pria yang akan menembak Kang Do-young berada bersama Kang Hari. Ternyata ia adalah suami dari korban investasi NFT. Ia ingin balas dendam kepada Kang Do-young karena telah menyebabkan istrinya meninggal akibat bunuh diri karena depresi telah tertipu investasi NFT. Flashback beberapa hari ke belakang, mereka sudah merencanakan misinya untuk mencuri dan menipu Kang Do-young karena telah merugikan banyak orang termasuk istri pria yang akan menembak Kang Do-young. Beberapa hari kemudian, Kang Do-young telah mendapatkan informasi identitas Kang Hari sebagai Lee Si-won.
Ia sebelumnya sudah bekerja sama dengan asisten Kang Do-young untuk memalsukan identitasnya. Singkat cerita, hari ini Kang Hari akan bertemu dengan Kang Do-young ditemani Byung-min sebagai asisten pribadinya. Mereka bertemu di sebuah kastil kuno dengan penjagaan yang sangat ketat. Saat datang, Kang Hari disambut dengan baik oleh Kang Do-young. Saat ini, Byung-min berpura-pura di video call oleh pimpinan Kim Wo-sung. Padahal orang itu adalah Jin Wong dengan menggunakan kecanggihan IT sehingga ia terlihat seperti Kim Wo-sung. Mereka terus mencari perhatian dari Kang Do-young dengan mengiming-imingi dapat membantu Kang Do-young melakukan pencucian uang lebih luas di negara lain. Saat ini, Byung-min mencoba membuktikan kecerdasannya dengan menghubungkan aplikasi digital NFT yang berisi saldo investasi NFT selama ini. Dan benar saja, saat sudah dihubungkan, saldo itu menjadi bertambah. Selain itu, mereka akan melakukan kerjasama di mana Kang Do-young akan mendapatkan hasil 50%. Akan tetapi, rencana mereka tak semudah yang dibayangkan. Kang Do-young merasa curiga dan tiba-tiba seluruh penjaganya mengarahkan pistol ke arah mereka berdua. Selain itu, ternyata Sumin datang dan menyatakan bahwa mereka akan menipu Kang Do-young. Lantas, apakah yang akan terjadi dengan Kang Hari dan Byung-min? Akankah mereka tertangkap dan mati di tempat itu? 이놈들 순 사기꾼들이라니까요. 야, 이 새끼들아! Nah geng, segitu dulu videonya kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. So, jangan lupa untuk support channel ini dan see you next time.